Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nurlanai Parianjani dari kelas 8H nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Riko Masiska Yuniasih, nomor 33, kelas 8H. Perkenalkan, nama saya Nimadi Hermanatasya, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Ajistarananda Putra dari kelas 8H nomor absen 3. Hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Bali kuno, dimulai dari Ajesta. Bab 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Bali adalah tempat berkembangnya agama Hindu dan hampir seluruh masyarakatnya menjadi penganutnya. Agama Hindu di Bali mulai tumbuh dan berkembang sejak abad ke-8. Bersamaan dengan pertumbuhan agama Hindu di Jawa Tengah, agama Hindu banyak pengaruhnya terhadap kebudayaan setempat, juga terhadap sistem pemerintahan. Berita Cina menyebutkan pada abad 7, ada daerah Dua Patan Bali yang mempunyai adat yang sama dengan Jawa, Oli. Prasasti Bali 804 Caka di abad 882 Masehi menyebutkan pemberian izin pembuatan pertapaan di Bukit Kintamani. Prasasti Berangka tahun 896 Caka 991 Masehi isinya menyebutkan tempat suci di Istana Raja terletak di Singamandawa dekat Sanur berhuruf Dewa, Nagari, dan Bali kuno. Kitab Usana Bali ke abad 16 menyebutkan Raja Jaya Pangus memerintah setelah Raja Jaya Kusuma. Ia raja penyelamat Bali yang terkenal malapetaka karena lupa menjalankan ibadah raja ini, juga mendapatkan wahyu untuk melakukan upacara agama kembali yang sekarang sebagai Hari Galungan. Kerajaan Bali terletak pada sebuah pulau kecil yang tidak jauh dari Jawa Timur. Dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan erat dengan Pulau Jawa. Karena letak pulau itu berdekatan, maka sejak zaman dahulu mempunyai hubungan yang erat. Bahkan ketika kerajaan Majapahit runtuh, banyak rakyat Majapahit yang melarikan diri dan menetap di sana. Sampai sekarang, ada kepercayaan bahwa sebagian dari masyarakat Bali dianggap pewaris tradisi Majapahit. Rumusan masalah. Ada maksud dari makalah kami tentang kerajaan Bali, yaitu ingin mengetahui sejarah kerajaan Bali, ingin mengetahui letak kerajaan Bali, ingin mengetahui raja-raja kerajaan Bali, ingin mengetahui kehidupan kerajaan Bali, ingin mengetahui penyebab kejayaan kerajaan Bali, dan ingin mengetahui penyebab kemunduran kerajaan Bali. Tujuan. Adapun tujuan dari makalah kami tentang kerajaan Bali, yaitu untuk mengetahui sejarah kerajaan Bali, untuk mengetahui sumber kerajaan Bali, untuk mengetahui kondisi politik kerajaan Bali, untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kerajaan Bali, dan untuk mengetahui kepercayaan kerajaan Bali. Bab 2. Pembahasan 2.1 Sejarah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali terletak di sebuah pulau yang tidak jauh dari daerah Jawa Timur, tepatnya di sebelah timur Pulau Jawa. Maka dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Jawa. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, banyak dari rakyat Majapahit yang melarikan diri kemudian menetap di Bali. Sehingga sampai saat ini masih ada kepercayaan bahwa sebagian dari masyarakat Bali adalah pewaris tradisi Majapahit. Kerajaan ini pada umumnya menganut kepercayaan berupa agama Hindu, walau pada perkembangannya nanti ternyata tidak hanya agama Hindu yang dominan, tapi juga kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Ini bisa terjadi karena kentalnya budaya nenek moyang pada saat itu, walau kerajaan ini sudah berdiri. 2.2 Letak Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau kecil yang tak jauh dari Jawa Timur dengan nama yang sama. Kerajaan Bali umumnya bercorak agama Hindu. Dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan erat dengan Pulau Jawa karena letak kedua pulau ini berdekatan. Bahkan ketika kerajaan Majapahit runtuh, banyak rakyat Majapahit yang melarikan diri dan menetap di sana. Sampai sekarang ada kepercayaan bahwa sebagian dari masyarakat Bali dianggap
sebagai pewaris tradisi Majapahit. Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata pada zaman dahulu kala sebelum Kedat Angan Majapahit terdapat sebuah kerajaan yang muncul pertama kali di Bali yaitu sekitar 914 M. Diketahui dari sebuah prasasti yang ditemukan di desa Blanjong dekat Sanur yang memiliki pantai matahari terbit. Prasasti itu berangkat tahun 836 Saka yang menyebutkan nama rajanya Kesari Warmadewa, memiliki istana yang ada di Singadawala. Kesari Warmadewa adalah Ugrasena pada tahun 915 M sampai 942 M. Setelah meninggal Abu dari jasa dari Raja Ugrasena dicandikan di air Madatu, lalu beliau digantikan oleh mahkota Jayasingha Warmadewa 960 sampai 975 M. Dikatakan bahwa Raja Jayasingha membangun 2 pemandian di desa Manukraya yang letaknya sekarang. Pusat kerajaan Bali pertama Sang Hamadewa, Raja pertama Uri Ugranesa. Beberapa prasasti yang ditemukan tidak begitu jelas menggambarkan bagaimana pergantian di antara satu keluarga raja dengan keluarga raja yang lain. Prasasti yang ditemukan di Jawa Timur hanya menerangkan bahwa Bali pernah dikuasai Singasari pada abad ke-10, Majapahit abad ke-14. 2.3 Raja-Raja Kerajaan Bali. 1. Ugrasena. 2. Raja Jayasadu Warmadewa. 3. Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi. Sekarang saya akan membahas tentang kehidupan kerajaan di Bali, kehidupan politik. Nama Bali sudah lama dikenal dalam beberapa sumber kuno. Dalam berita Cina abad ke-7 disebut adanya nama daerah yang bernama Dua Patan yang terletak di sebelah timur kerajaan Holing, Jawa. Menurut para ahli, nama Dua Patan ini sama dengan di Holing, yaitu setiap bulan padi sudah dipetik. Penduduk menulisnya dengan daun lontar, orang yang meninggal dihiasi dengan emas, dan ke dalam mulutnya dimasukkan sepotong emas serta diberi harum-haruman, kemudian mayatnya dibakar. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang berkembang di Bali adalah sektor pertanian. Hal itu dapat dibuktikan dengan kata-kata yang terdapat dalam berbagai prasasti yang menunjukkan usaha dalam sektor pertanian seperti sawah, perla, sawah kering, gaga atau wading, kebawan atau kebun, dan karwakas atau peginan sawah. 3. Kehidupan sosial budaya. Struktur masyarakat Bali dibagi ke dalam 4 kata, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Tetapi pembagian kata ini tidak seketat seperti di India. Begitu pula dalam pemberian nama awal pada anak-anak di lingkungan masyarakat Bali. Memiliki cara yang khas, yaitu Wayan untuk anak pertama, Made untuk anak kedua, Nyoman untuk anak ketiga, dan Ketut untuk anak keempat. Tetapi ada juga nama putu yang panggilan anak pertama dari kata Brahman atau Ksatria. 4. Kepercayaan. Masyarakat Bali banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan India, terutama Hindia sampai sekarang. Masyarakat Bali masih banyak yang menganut agama Hindia. Namun dengan kepercayaan, masyarakat Bali banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan India, terutama Hindu. Sampai sekarang, masyarakat Bali masih banyak menganut agama Hindu. Namun demikian, agama Hindu yang mereka anut telah tercampur dengan budaya masyarakat Bali sebelum India. Masyarakat Bali sebelum India merupakan kelompok masyarakat yang terikat oleh hubungan keluarga dan memuja roh-roh nenek moyang yang mereka anggap dapat menolong dan melindungi kehidupan keluarga yang masih hidup. Melalui proses Sinkertini ini lahirlah agama Hindu Bali yang bernama Hindu Dharma. 2.5 Penyebab kejayaan kerajaan Bali. 1. Naik tahtanya Darmodayana. Pada masa pemerintahannya, sistem pemerintahan kerajaan Bali semakin jelas.
2. Perkawinan antara Dharma Udayana dengan Mahendradatta yang merupakan putri dari kerajaan Makutawangsawardhana dari Jawa Timur, sehingga kedudukan kerajaan Bali semakin kuat. 2.6 Penyebab kemunduran kerajaan Bali. Dikisahkan seorang Raja Bali yang saat itu bernama Raja Bedahulu atau yang dikenal dengan nama Maya Denawa yang memiliki seorang patih yang sangat sakti yang bernama Ki Kebo Iwo. Kedatangan Gajah Mada dari kerajaan Majapahit ke Bali adalah ingin menaklukkan Bali di bawah pemimpinan kerajaan Majapahit. Namun karena tidak mampu, patih Majapahit itu mengajak Ki Kebo Iwa ke Jawa dan di sana disuruh memuat sumur, dan setelah sumur itu selesai, Ki Kebo Iwa dikubur hidup-hidup dengan tanah dan batu. Namun dalam lontar Bali Ki Kebo Iwa tidak dapat dibunuh. Bab 3. Penutup. 3.1. Kesimpulan. Kerajaan Bali terletak di sebuah pulau yang tidak jauh dari daerah Jawa Timur, tepatnya di sebelah timur Pulau Jawa. Maka dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Pulau Jawa. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, banyak dari masyarakat Majapahit yang melarikan diri kemudian menetap di Bali, sehingga sampai saat ini masih ada kepercayaan bahwa bagian dari masyarakat Bali adalah pewaris tradisi Majapahit. Kerajaan Bali adalah sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau berukuran kecil yang tak jauh dari Pulau Jawa dan berada di sebelah timur. Kerajaan ini berada di sebuah pulau kecil yang tak jauh masih dinamakan dengan Pulau Jawa, sehingga bisa dikatakan pulau ini masih dianggap sebagai bagian dari Pulau Jawa. Kerajaan ini pada umumnya menganut kepercayaan berupa agama Hindu, walau pada perkembangannya nanti ternyata tidak hanya agama Hindu yang dominan, tetapi juga kepercayaan seperti animisme dan dinanisme. Ini bisa terjadi karena kentanya budaya nenek moyang. Pada saat itu, walau kerajaan ini sudah berdiri. 3.2 Saran. Dari keberadaannya kerajaan Bali di wilayah kita pada masa yang lalu, maka kita wajib mensyukuri. Rasa syukur tersebut dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku hati yang tulus, serta didorong rasa tanggung jawab yang tinggi untuk melestarikan dan memelihara budaya nenek moyang kita. Jika kita ikut berpartisipasi dan menjamin kelestarian, berarti kita ikut mengangkat derajat dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan peninggalan budaya bangsa yang menjadi kebanggaan kita semua. Sekian dari kami. Om Santi 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 Om.